Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Ternak Sensasional Bos, bersama saya Agung di kandang sendiri di Godian Sleman, Yogyakarta, di selatan Pasar Godian tepatnya. Hari ini saya akan membahas rahasia bebek bertelur 80% bos. Ini kebetulan bebek yang 200 ekor ini 1 bulan 12 hari ada di kandang. Tapi yang jelas ini saya hanya mengulang ya, karena sebenarnya teman-teman semuanya sudah paham bagaimana caranya meningkatkan produksi telur dan mengkondisikan bebek supaya bisa bertelur 80% lebih. Ini saya hanya mengulang aja bos. Yang jelas ini saya update dulu untuk telur dan pakannya. Nanti saya tampilkan ya. Untuk yang koloni A kemarin 81 butir, pakannya 13,5 kilo. Sisa pakan tadi pagi 1 kilo 1,577 kilogram. Berarti kurang lebih yang dimakan per 100 ekor itu 12 kilo bos. Pagi tadi bertelur 81 butir. Ini tadi pagi saya salah nyatet 82, ternyata sampai rumah saya hitung 81. Saya kasih pakan 13 kilo bos pagi ini. Kemarin 13,5, sekarang 13 kilo. Yang koloni B itu kemarin 79 butir, saya kasih pakan 13,5, sisa pakannya 1,670 kg. Atau yang dimakan per 100 ekor itu 12 kilo kurang bos. 12 kilo kurang. Dan pagi tadi alhamdulillah bertelur 80%, 80 butir. Dan pakan saya kasih 13 kilo. Dari ini itu sampai rumah saya pilah-pilah bos. Catat di sini. Rokok saya taruh dulu. Sorry, sambil ngerokok. Ini tanggal 11. Koloni A 81 butir, koloni B 80, totalnya 161 butir. Totalnya yang grade AB itu 79,5, 79,5% AB. Lalu yang BK-nya 19,25% bos. Dan yang retak ada 2 butir atau 0,0124%. Jadi dari 161 butir itu yang BK-nya 31 butir, yang AB-nya 128 butir. Nah, ini laporan persentase AB dan BK bos. Yang jelas jangan patah semangat ya bos, karena di bebek yang baru pertama kali masuk itu telurnya kecil-kecil pasti, dan itu sudah belum layak untuk dijual secara maksimal. Oke, kita bahas rahasia dan tips agar bebek bisa bertelur 80%. Dan saya yakin teman-teman sudah paham semuanya dan sudah mengerti, saya hanya mengulang aja. Yang jelas ada 4 hal. Intinya itu 4 hal bos. 4 hal. Yang pertama yang jelas pakan bos. Pakan tidak gonta-ganti dalam pemberian pakan. Seperti ini ya yang saya alami ya. Kalau pakan jadi bebek yang pertama kali masuk, bebek normal itu per 100 ekor itu kan 13 kilo bos, 12 sampai 13 kilo. Tapi bebek di hari pertama masuk kandang itu saya kasih di 17 kilo bos, ibaratnya saya kasih lebih. Itu kurang lebih kalau terpantau di catatan itu sekitar 4-5 hari itu 17 kilo. Ibaratnya kita orang Jawa itu diuji mangan, dibiarin makannya sepuasnya gitu sampai ke 5 hari, nanti sampai ke titik di
rata-rata di 12 sampai 13 kilo per 100 ekor per harinya. Gitu. Nanti setelah mencapai di titik stabil itu, yang pakai pakan jadi maupun yang nyampur sendiri, jangan gonta-ganti pakan, bos. Jangan gonta-ganti pakan karena sesuai SOP itu kan ada prosedurnya, ada caranya. Kalau mau peralihan pakan 75% pakan lama, di atasnya dikasih yang 25% baru. Minggu pertama, minggu kedua 50-50, minggu ketiga 25-75, minggu keempat full pakan yang baru, bos. Itu jangan pernah gonta-ganti pakan, karena nanti efeknya bebek akan menjadi stres. Dan yang jelas, pakan harus selalu tersedia, bos. Air minum juga harus selalu tersedia. Jangan sampai kalau pemberian pakan pagi dan sore itu, pagi hari dikasih, jam 7 dikasih misalnya, jam 7, jam 8 dikasih, itu nanti 1 jam 2 jam habis, nanti bebek akan puasa. Ini maaf ya, saya hanya mengulang-ulang, dan kalau ada yang nanya, mesti lewat WA saya sampaikan seperti itu. Dan saya yakin teman-teman juga paham semuanya. Jangan sampai bebek kelaparan, jam 8, jam 9 pakan udah nggak ada, nunggu sampai pemberian pakan berikutnya, jam 3, jam 4, kalau pakan yang 2 kali sehari. Apalagi yang sore, bos, wah ini lebih fatal lagi. Jam 3, jam 4 dikasih, jam 5, jam 6 udah habis, padahal masih menunggu sampai esok harinya, bos. Padahal bebek itu kan bertelur di malam hari, sekitar setelah jam 12. Itu membutuhkan energi yang cukup banyak, bos, untuk bertelur. Jadi jangan sampai bebek kehabisan pakan. Dan yang jelas, kandungan proteinnya dihitung, bos, kalau yang pakai pakan campuran. Nanti dilihat aja yang konten-konten saya sebelumnya, ini dicari cara menghitung proteinnya, dan cara menghitung BEP juga ada di situ. Jadi itu ya, bos, ya, soal pakan. Sebelum memulai beternak bebek, tentukan dulu di awal jenis pakan apa yang mau digunakan. Yang jelas nanti jangan sampai gonta-ganti, intinya seperti itu. Ini sudah pakannya sudah bagus, ganti. Dapat informasi pakai tambahan bekicot misalnya, bagus, dikurangi porsinya, yang pakan utama ditambahkan bekicot misalnya, hancur. Itu, bos. Jadi jangan macam-macam dalam pemberian pakan. Soal pakan jangan macam-macam, nanti bebek efeknya akan stres. Ini saya cuma mengulang-ulang ya, bos. Kalau ada yang gimana kalau dikasih kangkung atau mungkin daun pepaya, monggo, nggak apa-apa, tapi itu di luar pakan utama. Misalnya pagi sama sore ya dikasihnya itu ya siang hari, itu dipotong-potong, bos. Saya juga kasih, tapi tidak terlalu sering, paling sehari bisa 2 kali atau 1 kali, seminggu 2 kali atau 1 kali. Kadang enggak juga nggak apa-apa, karena sudah tercukupi. Lalu yang kedua itu kandang, bos. Kondisi kandang harus nyaman buat bebek. Ada sinar matahari masuk, terus kondisi lantainya juga tidak lembab. Kondisi lantai tidak lembab, langsung tanah, bos, yang bagus. Nanti kalau basah itu dikasih sekam-sekam. Itu yang menjadi, soalnya kan nanti amonia, bos. Kalau amonia tercium, menyengat, tercium bebek terus, nanti akan pilek, snot, ibaratnya seperti itu. Nanti timbul berbagai macam penyakit yang berasal dari amonia dan kandang yang tidak bersih. Selalu jaga kebersihan kandang, sirkulasi udara juga harus dijaga, bagus masuknya, dan jauh dari tetangga biar tidak mengganggu, ibaratnya seperti itu. Kalau mengganggu bagaimana, ya kita kondisikan kandangnya. Kalau kandangnya kering, tidak bau, otomatis tidak mengganggu tetangga. Ini apa yang saya alami, saya sampaikan ya, bos. Dan juga kalau ada yang
mau menyimak saya belajar kemana aja, nanti saya kasih di deskripsi, itu lebih juga saya sampaikan di situ. Belajar kemana saya sampaikan. Yang jelas seperti itu ya Boy ya, sepintas setelah pakan kandang gitu, lalu yang tidak kalah pentingnya adalah pemilihan bibit. Carilah bibit bebek bayah yang sudah mulai bertelur, kisaran umur 5,5 bulan bos. Jangan sampai kita beli bebek itu campur-campur, wah ada yang 5,5 bulan, ada yang sudah akhir, ada yang masih muda. Itu kacau bos, itu sangat kacau. Bagi teman-teman yang belum paham soal pemilihan bibit bebek, mintalah referensi ke beberapa peternak yang sudah dikenal. Mintalah masukan dari tetangga, atau suruh memilihkan tetangga. Itu sangat efektif untuk biar kita tidak salah pilih bebek bos. Yang jelas, carilah penjual bebek yang amanah. Seperti itu bos. Banyak kasus udah bebek 2 bulan di kandang tidak bertelur, seperti itu. Jadi atau kadang masuk ke kandang itu sudah telurnya bagus, tapi turun ternyata yang salah bisa di bebeknya, bisa di pakannya atau jenis pakannya. Nah itu juga bisa bos. Jadi ketiga inilah yang menjadi kunci dari kesuksesan kita dalam mencapai produksi telurnya 80%. Bisa dipantau bebek saya, postingan saya, unggahan saya dari tanggal 30 November, bebek pertama kali masuk di kandang bos. Di situ sampai sekarang 11 hari, 1 bulan 12 hari. 1 bulan 12 hari sudah mencapai 80%. Ini alhamdulillah, berarti saya memilih bebek atau dapat referensi dari teman itu bibit bebek yang bagus. Nah, dari ketiga ini ya, itu tidak lepas dari diri kita. Bagaimana kita memperlakukan bebek secara, kalau kita ya namanya manusiawi lah, bagaimana kita ngopeni bebek dengan baik. Yang jelas jangan sembarangan orang masuk ke kandang dalam memberi pakan, gonta-ganti. Misalnya ada saudara main ke rumah kok tiba-tiba pengen ngasih pakan ngambil telur, itu jangan sekali-sekali dilakukan. Itu sangat beresiko buat bebek. Kita pun yang sudah terbiasa masuk ke kandang, saya selalu membiasakan pakai warna yang gelap. Sekali-sekali saya pakai warna merah masuk kandang juga pernah. Tapi jangan pernah sekali-sekali tiba-tiba orang itu masuk ke kandang ngambil telur, kasih pakan, bebeknya akan stres. Itu kalau terulang berkali-kali ya bebeknya akan rusak bos. Yang jelas kita memperlakukan bebek dengan baik. Jadilah orang yang sabar. Kita ikuti polanya bebek bos, dalam pakan, dalam kandang, dan yang berakibat kepada bebek biar tidak stres. Kita ikuti polanya, jangan bebek yang mengikuti pola kita, rusak bos. Salah satu contoh aja dalam pemberian pakan, kita biasanya kasih pakan jam setengah 6, jam 6, jam 7 kita kasih pakan, tapi kalau ibaratnya semaunya kita kasih pakan jam 8, jam 9 ya rusak bos. Ibaratnya seperti itulah. Jadilah orang sabar dalam memelihara bebek. Jangan gonta-ganti dalam pemberian. Jangan gonta-ganti orang yang mengambil telur maupun memberi pakan. Nah ini kenapa? Karena bebek itu sangat sensitif dan sangat peka bos. Bebek itu sangat peka. Bebek itu binatang air tapi yang takut air, ibaratnya seperti itu. Dan banyak sekali pekanya itu, banyak peka lah menurut saya. Ada suara sedikit dari air hujan itu pun kaget. Makanya saya kalau masuk ke kandang dari jarak berapa ini, 5 meter saya mesti mengeluarkan suara, biar dikenal oleh bebek saya. Ini yang datang yang punya, ini yang datang yang biasa ngasih pakan, seperti itu. Dan saya kalau di dalam kandang mesti saya sapa, kasih pakan ya saya kasih ucapan ayo makan,
saya ganti air minum yang bersih, ayo ini minum yang enak. Saya ganti alat, saya bolak-balik sekamnya, ini tak ganti biar nyaman. Nah, seperti itulah. Saya biasakan bicara seperti itu. Bicara kecil-kecil secara satu arah kepada bebek. Yang jelas kita harus sabar, jangan kita ikuti bebeknya, jangan bebek yang mengikuti kita. Dan kita hindari kita masuk ke kandang dalam kondisi emosi, bos. Jengkel, emosi, itu jangan pernah sekali-kali masuk ke kandang. Aura kita akan ibaratnya kedetek lah sama bebek. Kita emosi di rumah sama teman, sama keluarga, sama tetangga, sama orang lain. Biar kita pikirannya fresh, enak, pengen tenang. Kita masuk ke kandang, kita bawa ke kandang. Wah, ini jangan pernah sekali-sekali dilakukan. Kita masuk ke kandang dalam kondisi rileks, tenang, sehingga bebek tidak ngefek, tidak ngefek, ya, tidak ngefek, bos. Tidak ngefek pada diri kita, tidak ngefek ke bebeknya. Maaf, ini saya loading sebentar sambil lihat kanan kiri, bos. Malu dilihat orang. Seperti ya, bos. Jadi itu sekali lagi, jangan pernah sekali-kali masalah yang di rumah, masalah di tetangga, masalah di kantor itu dibawa masuk ke kandang. Gitu, bos. Dan jangan pernah apa ya, nusuk-nusuk ke itu apa ya, ibaratnya gini, bos, kita belum ada uang untuk beli pakan besok ya, uang kita habis, atau kita butuh untuk biaya biaya uang untuk biaya sekolah anak, ibarat di dalam rumah itu teriak-teriak atau suruh bebek, aku lagi butuh duit, mbok betul saya ngokeh, atau kita batin seperti itu pun nanti bebek akan merespon, akan ngambek, ibaratnya seperti itu. Jangan pernah sekali-kali dilakukan, bos. Jadi relax aja di dalam kandang. Kita nikmati kita dalam memelihara bebek. Itu beberapa hal ya, bos, yang saya sampaikan. Ini saya mengulang, dan tips-tips ini saya kasih di divisi di mana saya belajar beternak bebek, dan yang saya sampaikan tadi adalah apa yang saya alami dalam memelihara bebek sampai sekarang. Ini bagaimana perlakuan saya dalam pakan, dalam kandang, dan dalam pemilihan bebek. Masing-masing saya uraikan seperti tadi yang saya lakukan selama ini. Terus tipsnya bagaimana biar bebek itu cepat bertelur di 80%, bos. Di posisi seperti itu pun kalau perlakuan kita sudah bagus, bebek akan bertelur, bos. Kalau usianya masuk dan kondisi kandang, pakan sudah terjamin, insya Allah 80% masuk, bos. Bagaimana perlakuan kita yang sabar. Jangan sampai kita pas posisi telurnya itu naik di 80%, baru turun sedikit karena efek dari misalnya mercon, misalnya kondisi hujan, ada perubahan sedikit pun turun, lalu kita bingung, terus kita udah nggak sabar itu, nah itu repot, bos. Makanya kita belajar sabar lah. Paling enggak kita lebih rileks. Ada masalah kita urai satu persatu. Masalah di pakan kita cari penyebabnya. Pakan nggak ada masalah, tidak terkondisi, kita cari penyebabnya di kandang. Kandangnya sudah terkondisi, kita cari di bebeknya. Ketiga ini kan muter, bos. Lalu kembali kepada diri kita masing-masing yang kita sampaikan tadi. Itu, bos. Yang jelas tips. Ini tips saya buka aja lah. Saya akan menggunakan vitamin. Ini saya tidak promo ya, karena teman-teman juga banyak menggunakan vitamin ini turbo. Ini banyak kandungan vitaminnya A, B, C, A, B, E, K, B1, B2, berapa itu? B12, C, dan lain-lain. Ini banyak sekali digunakan turbo, bos. Banyak sekali digunakan. Ini 3 hari sekali saya kasih di air minum.
Pagi saya kasih, saya bersihin, lalu 3 hari berikutnya saya kasih lagi. Dan selalu saya cuci bersih, Bos. Tempat makan, tempat minum selalu saya bersihkan, Bos. Selalu saya ganti biar terjaga dari berbagai macam penyakit yang mengendap di situ. Ini turbo itu meningkatkan produksi telur pada bebek, meningkatkan dan memperpanjang masa produksi telur. Bagus kan? Menambah kesuburan, mencegah penyakit yang disebabkan oleh kekurangan vitamin, mencegah stres. Itu Bos, ini banyak rata-rata peternak menggunakan itu. Nah, di awal bebek masuk kandang seperti yang saya sampaikan itu, saya cuma kasih konsentrat, Bos. Dan sekarang pun saya masih pakai pagi hari aja. Siang sorenya saya ganti, saya kuras, saya bersihin, saya kasih air yang biasa. Itu aja ya, Bos. Mungkin teman-teman apa ya, ibaratnya hal tersebut sudah diketahui secara umum apa yang saya sampaikan. Dari kandang bebek pakan, lalu psikologis bebek yang berasal dari kita itu sebenarnya sudah dipahami dan dimengerti oleh para peternak-peternak semuanya. Saya yakin teman-teman semuanya sudah paham dan sudah mengetahui hal tersebut. Ini saya cuma mengulang dan mengulang. Sekali lagi, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah WA ke saya menjalin silaturahmi, sudah banyak komentar. Sekali lagi, kalau saya bisa jawab, akan langsung saya jawab. Kalau belum, ya namanya saya masih pemula dan masih skala kecil dan masih terus belajar, saya akan mencari jawaban kepada senior-senior saya, Bos. Gitu, tidak usah panjang lebar. Sekali lagi kita belajar ternak bersama, karena di dunia peternakan kita sebagai peternak muda adalah harus terus belajar dan jangan malu, jangan merasa sok pintar. Kita dalam belajar, kita terus gali ilmu dari peternak-peternak yang sudah sukses. Dari peternak yang gagal pun kita pelajari. Apa sih kesalahan mereka biar tidak menimpa pada diri kita masing-masing. Terima kasih yang sudah WA kepada saya, yang memberi video atau permasalahan ini juga sebagai sarana saya untuk belajar. Dan saya jadi mengerti gitu, Bos. Kalau saya bisa jawab, akan langsung saya jawab. Sekali lagi seperti itu. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Salam sehat, salam sukses. Jangan takut untuk melakukan sesuatu yang baik. Terima kasih, saya Agung dari Godian Sleman, Yogyakarta, dari kandang sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.